Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini bersama jemaat Tuhan di seluruh GKI Pintu Elok Pontianak dalam kebaktian rumah tangga secara serentak. Perenungan kita bersama dalam ibadah pada malam hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu adalah iya dan amin, yang menguatkan dan menghidupkan. Kami akan membaca dan belajar firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus bekerja buat kami semua, sebab kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi landasan bagi gereja Kalimantan Evangelis untuk memberlakukan perjamuan kudus kepada anak-anak. Karena konsep anugerah Allah juga buat anak-anak. Dan pada malam hari ini ada dua pokok pikiran yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Yang pertama, orang-orang membawa anak-anak mereka mencari Tuhan. Anak-anak yang dibawa untuk mencari Tuhan bukan hanya sekedar upaya orang tua untuk menemui Tuhan, tetapi ada sesuatu yang diharapkan oleh orang tua agar anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan sejak dari masa kecil atau sejak usia dini. Karena itu ketika Yesus meminta anak-anak itu atau menerima anak-anak itu, para rasul mencoba untuk menghalangi. Tetapi Yesus katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mencari Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, ada banyak hambatan, ada banyak pengaruh, bahkan juga ada banyak tantangan. Tantangan ada yang datangnya dari luar, ada tantangan yang datangnya dari dalam. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, ketika tiba waktu di mana Bapak Ibu Saudara ingin beribadah kepada Tuhan, tetapi ada banyak hal yang mencoba untuk menghalang-halangi Bapak Ibu Saudara sehingga tidak bisa beribadah dengan bebas. Kita mengambil contoh ketika Bapak Ibu Saudara ingin mencari Tuhan, ingin datang kepada Tuhan, tetapi karena melihat keadaan bahwa cuaca akan memburuk, atau ada orang lain yang datang bertamu di rumah saudara, akhirnya saudara batal untuk mencari Tuhan. Saudara batal untuk beribadah kepada Tuhan. Sementara di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Konsep orang-orang tua membawa anak-anak mereka untuk mencari Tuhan ada hambatan. Ada yang mencoba untuk berusaha untuk menghalang-halangi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di pernyataan di bagian yang kedua dalam ayat yang ke-17, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus menggambarkan bahwa untuk menyambut kerajaan surga saja kita harus sama seperti menyambut seorang anak kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi,
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini pun juga boleh kita kaitkan bahwa seolah-olah ini sesuatu yang saat ini sedang menghalangi gereja, menghalangi umat Tuhan untuk beribadah sebagaimana mestinya, karena saudara dan saya dibatasi dengan batasan protokol kesehatan. Saudara mau beribadah ke gereja, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, tapi ada batasan yang dihalangi oleh protokol kesehatan. Jadi saudara, apa yang harus saudara dan saya buat sekarang? Kita mencari Tuhan itu karena ada satu jaminan, ada satu janji. Janji itu ialah ketika Bapak Ibu Saudara menyambut kerajaan Allah sama seperti menyambut seorang anak kecil, itulah saudara dan saya memperoleh jalan masuk ke janji kerajaan itu sendiri. Maka di sini dikatakan bahwa jika kita tidak menyambut kerajaan Allah sama seperti menyambut seorang anak kecil, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Ungkapan ini berhubungan dengan konsep lahir baru seperti percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3. Ada dua pertanyaan dari Nikodemus dan juga Nikodemus menerima dua jawaban. Yang pertama, dalam percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Sedangkan di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep masuk ke dalam kerajaan Allah meliputi dua hal itu, yaitu konsep lahir baru. Maka dengan yakin sepenuhnya bahwa orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara penuh, maka tidak ada ruang dan waktu untuk menghalanginya di dalam mencari Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan GKI Pintu Elok Pontianak yang malam hari ini menerima pelayanan firman ini? Apakah kita sungguh percaya bahwa dalam keadaan apapun tidak dapat menghalangi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mencari Tuhan? Jawaban ada di tangan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberi kami hidup, yang membawa kami keluar daripada tekanan, membawa kami keluar daripada hambatan, keluar daripada segala penghalang yang mencoba untuk menghalangi hidup kami di dalam mencari Tuhan. Biarlah firman Tuhan termeterai bagi jemaat-Mu, dan biarlah kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.